Saya sendiri, Bapak Prabowo itu dalam profilnya bahwa selama dia memimpin ketua partai Gerindra, dia punya partai itu pemenang ketiga di DPR RI. Artinya bahwa Bapak ini punya kekuatan politik yang juga bisa ikut mengintervensi semua kebijakan negara yang ada. Tapi selama ini semua partai politik, ketua-ketua partainya tiap hari tampil di TV, mereka memprotes ini, memprotes sana. Tapi Bapak Prabowo sendiri yang adalah ketua partai dan partainya pemenang ketiga, punya fraksi DPR RI, Bapak tidak pernah bicara orang, Bapak tidak pernah tampil di TV menghina orang lain, menyerang pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu saya tertarik dengan pribadi Bapak itu, maka saya ada di sini untuk mensosialisasikan. Apakah di saudara-saudara sekalian ada yang pernah lihat Bapak Prabowo tampil di TV sama dengan Amin Rais dan lain-lain bicara tentang kebijakan pemerintah dan lain-lain atau tidak? Kalau ada yang pernah lihat Bapak Prabowo tampil dan protes ini sana, angkat tangan. Kalau tidak ada, maka apa yang saya sampaikan itu benar. Artinya bahwa kita butuh seorang tua, orang tua yang dewasa, yang mengerti tentang bagaimana sikap dan diri dia. Nah, itu yang pertama alasan saya. Yang kedua, Gibran ini saya melihat bahwa ada pertalian darah, hubungan emosional dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, maka saya berdiri di sini karena ingin menyampaikan sesuatu pesan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Bapak Jokowi, presiden ganti presiden di Republik Indonesia, Papua ini orang tak bisa telepon dari sungai di atas, pinggir pantai sana, video call dengan orang di kota lain, itu tidak ada. Kami tidak pernah lihat itu. Tapi pemerintahan Bapak Jokowi, hari ini orang di hutan, di tempat dulang juga bisa video call sama itu di rumah, cek sama itu aman kah tidak. Betul kah tidak? Betul. Yang kedua, listrik. Dulu di kampung-kampung tidak ada listrik. Lampu gas itu, kita orang nih hidup di anak-anak zaman lampu gas. Kalau pompa sampai kos lampu jatuh, saya ini besar di Wapoga ya. Saya Marga Tebai, sapu bapak itu kepala perwakilan camat di kampung Wapoga dari tahun 73. Dan saya lahir besar di situ. Saya tahu persis, kalau kos lampu satu saja, pompa kasar mama bilang, kok pompa hati-hati. Kos lampu kalau jatuh putus, kok pakai kopi jembatan tuh terang tong lamini. Itu saya ingat. Nah, jadi kami ini ucapkan terima kasih Bapak Jokowi. 10 tahun dia memimpin, kampung-kampung terang. Kampung-kampung nyampu pacar pulang di kampung terus khawatir dari kampung dia bisa video call pacar di kota. Itu kelebihan Bapak Jokowi. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Jokowi. Yang berikut, mungkin ada bapak-bapak mantan kepala desa di sini, atau mungkin masa muda dulu pada zaman Soeharto di kampung, bapak-bapak kepala desa. Apakah pernah pemerintah kirim uang ke desa? Desa pakai belanja sini sana. Kalau ada, angkat tangan. Saya mau tahu. Sebab waktu saya kecil saya cuma tahu ada bandes, itu barang. Dong kasih barang, lalu yang berikut dong bantu perumahan. Perumahan terus mungkin ABRI masuk desa, dong kerja masyarakat perumahan, dong bilang rumah-rumah PMT. Zaman itu yang kita tahu. Setelah itu mulai dari reformasi sampai ini Bapak SBY mungkin kompensasi bantuan tunai langsung tuh dari BBM. Jangan tahu. Tapi yang namanya dibilang dengan desa sama dengan bupati. Jadi desa ini dia adalah pemerintahan satu kali dari presiden, gubernur, bupati, desa. Presiden punya daftar buku anggaran belanja negara dia pegang. Gubernur punya DPA daftar anggaran belanja daerah tingkat provinsi. Bupati punya daftar anggaran belanja tingkat kabupaten. Tapi desa tidak punya. Padahal dong semua pakai burung Garuda. Sama-sama purayat, sama-sama berkuasa, sama-sama punya pemerintah. Tapi selama itu desa tidak pernah dikasih uang.
Kasihan itu desa-desa. Saya masih ingat dong punya honor waktu itu. Dan sekarang ini desa-desa sekarang, kalau ADD cair, mau lihat desa punya kesejahteraan, tunggu di darat situ, di rumah di sebelah jalan di atas. Nanti kepala desa akan ke situ menyanyi, mama sebelah, nyanyi di atas. Biasa kadang-kadang juga dong ngajak saya nyanyi, saya tahu. Kalau ADD cair, cuma pemerintahan Jokowi saja yang kasih uang kepala kampung, yang namanya ADD, dana anggaran desa. Sehingga dana itu ada toilet di kampung, jalan-jalan gang sudah diperbaiki. Yang tidak punya motor, dong beli motor kasih. Yang punya perahu mencari tidak ada, pakai dana itu beli. Semua. Selama Bapak Jokowi memimpin, masyarakat di kampung menerima dana itu. Nah, sekarang pemerintahannya setelah 10 tahun, sebentar Bapak dia sudah turun. Ketika Bapak diturun, pertanyaannya adalah, apakah dana desa itu akan kita terima lagi di kampung-kampung di Papua ini atau tidak? Kepala desa, kepala kampung bisa terima atau tidak? Kenapa? Karena kita orang Papua sendiri, kalau siapa yang sudah sejahtera dengan uang otsus di atas tanah Papua ini, tolong angkat tangan. Supaya saya puji dia bupati. Tidak ada yang sejahtera dengan dana otsus di kampung-kampung rakyat di kampung. Kami ini anak-anak di kampung. Tapi kalau bilang dana ADD, ya, saya akui. Itu ada. Itu nampak dan jelas. Oleh karena itu, semua pemimpin yang hari ini itu biasa, mama, bapak, orang kita orang